Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua di rumah, apa kabarnya nih? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya ya. Waduh, di Jakarta nih lagi banyak banget yang batuk flu teman-teman. Anak-anak aku juga pada batuk flu, tetangga-tetangga juga. Mungkin karena cuaca dan udaranya lagi kurang bagus ya. Jadi buat anak-anak mendingan di rumah dulu ya, udara di luar lagi kurang bagus. Tapi alhamdulillah loh, tadi malam itu di Jakarta ini ada sedikit hujan-hujannya gitu ya, ada hujan gitu tapi nggak berlangsung lama, cuman sedikit aja hujannya. Semoga nanti hujannya semakin banyak ya, biar si polusi udaranya ini kabur ya. Semoga teman-teman semua yang sedang sakit di rumah juga segera diberi kesembuhan ya teman-teman, amin. Nah teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Bunda Ipi ya, channel Indonesia Malaysia yang akan menceritakan hal-hal yang ada di Indonesia maupun di Malaysia, bukan untuk membeda-bedakan, membanding-bandingkan, tapi hanya untuk sekedar informasi, wawasan, dan pengetahuan. Dan kali ini saya nak bercerita mengenai perhiasan emas. Nah, cewek-cewek nih, mana nih yang nggak suka dengan perhiasan emas? Tentunya kalau dibelikan mau ya. Kadang-kadang Bunda Ibu pun sama teman-teman, kalau buat beli sendiri kadang-kadang mikir-mikir ya, karena banyak kebutuhan. Tapi kalau husband yang beliin, ya pasti mau banget. Nah gitu teman-teman, jadi Bunda Ibu pun baru tahu ternyata kadar keemasan emas-emas yang Bunda Ipi beli di Indonesia dengan emas yang husband Bunda Ipi kasih di Malaysia itu ternyata kadarnya berbeda loh teman-teman. Tapi bukan untuk menjelekkan bahwa emas di Indonesia buruk atau emas di Malaysia bagus, tidak ya. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kekurangan dan kelebihannya di masing-masing emas di dua negara ini apa? Cuk, ikutin terus video Bunda Ipi ini ya. Oh iya, ini ada satu video kakak TKW ini membeli emas di Malaysia, terus kemudian dijual di Indonesia. Yuk kita lihat dulu aja videonya, nanti Bunda Ipi lanjut cerita versi Bunda Ipi ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Hai semua, selamat ya, petang. Hari ini saya mau share lagi satu informasi. Jangan kalian salpo sama rambut saya yang biasa lah ya. Tadi tuh saya baru pulang dari kota Binjai, jual emas saya yang kebetulan kemarin tuh saya beli di Malaysia ya. Di Binjai itu sebenarnya ada puluhan toko emas gitu. Jadi saya menjualnya tadi ke salah satu toko emas yang biasanya tuh kalau kita menjualnya itu kalian akan lebih mahal bila menjual emas itu ke toko-toko emas yang orang Cina lah saya bilang. Sebelum saya menjualnya saya ada tanya satu gitu toko ya, tadi. Jadi dia berani menjual harga membeli emas saya itu dengan harga 840.000 ya. Itu sekitar lebih kurang dalam 265 ringgitan pemirsa gitu ya, mahal ya. Karena kemarin juga saya beli harganya itu cuma 200 karena saya beli juga udah lama. Kemarin saya beli itu 240 ringgit gitu. Kebetulan ya, pas saya jual itu sekitar segitulah harganya. Cuman saya nggak jadi jual di sana. Kenapa? Karena saya tidak membawa surat. Karena kalau di Malaysia kan surat ini tak terlalu penting. Misalnya kita mau gadai atau mau jual, mereka hanya akan mengecek tingkat keemasannya gitu ya. Jadi akhirnya saya jual ke toko yang lain tadi. Jadi kalau di kota Binjai lah ya, emas dari Malaysia ini tuh dia lebih tinggi dari emas 24 karat ya. Lebih tinggi dari emas 24 karat tapi belum mencapai kedudukan emas London gitu. Jadi kalau misalnya katanya dia tuh misalnya tuh emas 24 ya, mereka jual tuh harga 800.000 satu gram. Jadi kalau emas yang dari Malaysia ini mereka akan jual seharga 870.000 satu gram. Itu kan emas tertinggi ya. Kita jual aja udah 800 lebih, berarti kan lebih tinggi gitu ya. Tersilap ya. Makanya kalau kalian tuh bawa emas dari Malaysia dan ada keinginan misalnya tuh mana tahu nanti terjepit uang di Indonesia, karena kebanyakan kita kan orang Indonesia ini yang ada di Malaysia tuh bila kita balik kampung tuh agak loyal sedikit ya, namanya kita baliknya tuh lama bukan selalu, and then kita mau macam belanja family kah atau buat makan-makan, and then tiba-tiba uangnya tuh udah lari dari budget. Saya jual lah emas ini, tolong bawa suratnya, karena dengan adanya surat kalian lebih untung gitu. Dan pemirsa,
ini juga tadi sharing saya dengan yang toko emas itu ya. Jadi katanya emas dari Malaysia itu tak terjualkan. Mahal ya, Ada berarti ya. beberapa toko juga dia tuh nggak beli emas Malaysia walaupun ada suratnya karena nggak terjualkan emas ini. Katanya kenapa nggak terjualkan? Karena emas dari Malaysia ini tuh terlalu mahal gitu. Jadi orang nggak mau beli gitu. Tapi kalau bagi saya sih mahal harganya, tapi tengoklah ya. Karena saya tengok saya ada adik ipar tuh beli emas di sini. Jadi emas mereka tuh belum nyampe setahun pun warnanya itu udah agak kemerahan gitu pemirsa. Walaupun dia emas 24 karat nggak cantik. Tapi kalau emas Malaysia nih, ada emas saya itu yang saya beli udah 3 tahun, 2 tahun setengah, still cantik dan berkilau juga. Jadi makanya harganya agak mahal. Nah, itulah informasi yang saya sampaikan kepada kalian. Kalau misalnya tuh ada keinginan ganti balik kampung, terus ada emas tiba-tiba mau jual, nanti udah kalau bagus sih bawa aja suratnya biar harga jualnya nanti tinggi. Karena emas Malaysia tapi ada juga kemarin TKI jual emas di sini nggak laku emasnya. Tahu kalian? Betul, emas dari Malaysia nggak laku emasnya. Pas dicek itu katanya nggak laku, makanya saya bilang beli emas juga kalau misalnya kalian di Malaysia juga pilih toko yang terpercaya. Kalau macam saya ini memang udah berlangganan, kebetulan emasnya itu memang jangankan di sini, di Malaysia aja itu ke gede-gede mana aja itu laku gitu. Makanya saya bilang jeli kalau beli emas. Nah itulah informasinya. Nah jadi ini Kak Sri ini beliau menjual emas yang dibawa dari Malaysia. Ada kebutuhan di Indonesia, pulang ke Indonesia, jadi nak jual emasnya itu di Indonesia. Kebetulan tak membawa surat emas yang dari Malaysia. Memang betul teman-teman, kalau kita mau jual emas ya, Bunda Ipi nih di Jakarta nih, kalau tak punya suratnya biasanya susah nak jual emas. Nggak semua toko mau terima emas yang kita bawa karena tidak ada surat kwitansi emas tersebut ya. Bahkan kalau biasanya dari toko satu ke toko yang lainnya pun itu akan berbeda ya. Jadi sebaiknya kalau kita menjual emas ya kita beli di situ, kita jual lagi di situ lagi gitu ya. Nah tadi si kakak Sri ini kesulitan menjualnya karena yang pertama tidak ada surat dari Malaysia yang emas yang beliau beli di Malaysia. Yang kedua kakaknya ini karena kadar emas karat yang emas yang dia bawa dari Malaysia ini kadarnya lebih tinggi dari emas-emas yang biasa perhiasan emas ya, perhiasan ya teman-teman, bukan emas batangan ya, perhiasan yang seperti ya macam inilah ya. Nah itu berbeda kadarnya dengan yang biasa dijual di Indonesia gitu ya. Memang betul banget teman-teman, kalau emas-emas yang dijual di Indonesia nggak semua wilayah sih ya, khususnya misalnya Jakarta, Bandung, Jawa Tengah tempat Bunda Ipi atau tempat kakak Srinya tadi, atau tempat teman-teman yang lain juga, biasanya kadar emas untuk perhiasan yang dijual di Indonesia itu kadarnya dari antara 60%, 70% ataupun 75%. Sedangkan kalau di Malaysia kadar emasnya itu yang dibuat perhiasan itu boleh lihat kodenya ya teman-teman. Nanti aku cantumin di sini ya. Ini salah satu perhiasan Bunda Ipi yang dibeli di Malaysia. Ada kodenya ya. Teman-teman juga bisa kok cek kode emas teman-teman di rumah. Kalau misalnya cincin ada di belakangnya tuh kodenya berapa. Kalau kalung ada di tempat yang buat pengaitnya tuh, kancingnya tuh di situ pun ada kodenya tuh berapa. Bisa menambah pengetahuan juga nih ya teman-teman. Bunda Ipi sharing macam ini ya, kalau teman-teman buat yang belum tahu atau mungkin baru tahu gitu ya. Jadi di belakang emasnya itu atau di kancing emasnya itu ada kodenya teman-teman. Nah kalau emas teman-teman yang di rumah punya itu kodenya di bawah 500, biasanya ada angkanya 500 ke 916 ke atau kode 750 atau 700. Nah itu semua tuh merupakan kode kandungan berapa karat emas yang terkandung di perhiasan tersebut ya. Kalau kode emas teman-teman di bawah 500 atau 500 ke bawah, misalnya 450, 387 atau berapa, pokoknya kodenya tuh 500 ke bawah, itu namanya emas muda teman-teman. Jadi
di Jawa pun ada ya Mas, dulu Bunda Ipi Kak Jawa tuh pun ada emas muda dan emas tua gitu. Emas tua tuh kodenya 500 ke atas, emas muda tuh kodenya 500 ke bawah. Itu otomatis harga perhiasannya pun 1 gramnya akan lebih murah daripada emas yang tua gitu ya. Ya namanya kesukaan atau sesuai dengan kemampuan ya, mana aja boleh beli ya, mampunya segini, yang penting memakai perhiasan dan terlihat cantik, percaya diri ya kan, tetap terlihat cantik dipakainya ya, karena sebuah kepercayaan dari dalam diri kita masing-masing ya. Boleh beli yang emas tua, boleh beli yang emas muda, sesuai dengan selera masing-masing dan kemampuan masing-masing ya. Dan kebetulan emas-emas yang dijual di tempat-tempat Indonesia kebanyakan atau kebiasaannya itu yang 700 sampai 750 ya. Artinya kandungan di dalam perhiasan itu, karatnya itu, emasnya kadar karatnya 70% atau 75%. Boleh nanti teman-teman cek aja di perhiasan teman-teman di rumah ya, di belakangnya ada kode berapa. Nah, kebetulan emas yang dari Malaysia ini kodenya itu 916, oke. Nah, oh ya, ini aku tunjuk dulu ya. Ini emas dari Bandung ya. Ada beli juga emas di Bandung. Kodenya ternyata 60, tertera di bawahnya ini 60 sampai 70%. Bahkan lengkap ya, ada keterangannya. Itu maknanya emasnya di 70% ya, si kadar emasnya. Nah, kalau yang tadi Kakak Sri bilang emas Malaysia itu kodenya itu ada kekeliruan sedikit ya, Kakak Sri jangan marah ya, Bunda Ipi koreksi sedikit ya. Jadi kodenya itu sebetulnya kalau emas Malaysia ya yang biasa Bunda Ipi beli itu kodenya kan 916 macam ini ya. Nah ini, atau ini nih yang Bunda Ipi pakai pun ini kodenya 916. Nah ini tuh emas Malaysia ya, 916 itu maknanya kandungan emas atau berapa karat sih? 22 karat. Kandungan emasnya itu 91,6%. Nah ada lagi emas perhiasan tertinggi, biasanya kodenya itu 958 angkanya itu. Nah itu 23 karat. Nah biasanya emas yang tertinggi atau perhiasan yang emas yang dibuat perhiasan dengan kode tertinggi itu 958 atau 23 karat ya. Nah kalau yang tadi dicakapkan 24 karat itu udah emas murni ya. Kalau emas murni biasanya itu jarang untuk membuat perhiasan. Biasanya itu emas batangan ya, 99,99% ya. Jadi hampir emas murni gitu kawan-kawan. Jadi ini bisa sebagai ilmu pengetahuan. Nah jadi apakah emas-emas yang di Indonesia ini nggak bagus atau buruk, atau apakah emas-emas Malaysia ini lebih bagus dari Indonesia? Tidak juga tentunya teman-teman, karena berbeda negara tentu saja berbeda kebiasaan. Orang-orang Malaysia biasa dengan kode emas yang 22 karat, sedangkan orang-orang Indonesia biasa dengan menggunakan perhiasan yang 70% atau 700 atau 750 ya. Nah itu sesuai dengan orang Indonesia, kebiasaan di orang Indonesia, atau bahkan ada yang menggunakan emas-emas muda ya, biasanya di kampung-kampung Bunda Ipi itu banyak juga. Nah harganya, kalau harganya semakin tinggi kadar emasnya itu bakalan juga semakin mahal. Biasanya yang kode 916 itu di harga sekitar lebih kurang 840.000 ya. Nah tapi teman-teman biasanya memang betul ya yang Kak Sri ini cakapkan, kalau menjual emas Malaysia di Indonesia ini agak sulit, harus cari toko yang besar, karena orang-orang Indonesia itu sudah terbiasa membeli emas yang dengan harga sekian. Kalau mereka kasih yang harga tinggi, mereka nggak habis pikir dan nggak ambil tahu itu emas kadar berapa gitu. Jadi memang betul bakalan susah kalau jual emas itu di Indonesia ya. Jadi harus cari toko yang memang mau membelinya. Nggak semua toko bakalan mau beli ya, karena mereka
mereka pun bakal bilang gini, nanti si tokonya bakal jual laginya itu susah karena orang Indonesia sudah terbiasa membeli emas dengan kadar yang biasa mereka beli itu dari kadarnya. Jadi emas di Malaysia kadar karatnya lebih tinggi yang dijual-jual di Malaysia daripada emas yang dijual-jual di Indonesia, karena itu memang menyesuaikan kebiasaan masyarakat warga di negaranya masing-masing ya. Jadi tak jadi masalah. Tapi emas 916 ini juga ada loh dijual di Indonesia, biasanya di Bali atau di Sulawesi ya. Kalau di luar negeri ada Malaysia, ada Bangkok dan yang lainnya, itu biasanya juga emasnya 916 ya kodenya. Jadi 91,6% gitulah ya kadar keemasannya. Nah, kalau untuk bentuknya Bunda Ipi boleh dong, maksudnya sesuai selera ya. Bunda Ipi ini kan memang tak suka yang emas yang bentuknya besar-besar ya. Biasanya kalau orang Malaysia nih, termasuk husband aku sendiri nih, kalau membelikan perhiasan tuh yang gelang aja yang sebesar ini gitu, sedangkan tangan Bunda Ipi ini kan kecil, makanya Bunda Ipi ini kalau dibelikan perhiasan sama husband yang besar-besar tuh tak pernah mau pakai tuh, nggak mau ya, sebab selain Bunda Ipi lebih nyaman pakai yang kecil-kecil, karena Bunda Ipi juga menjaga apa ya, dari hal-hal yang nggak diinginkan. Sebab Bunda Ipi ini pergi kemana-mana nih seorang aja ya, nggak ada yang nemenin gitu ya, pergi kemana-mana di Jakarta ini sendiri aja, jadi lebih nyaman pakai benda-benda perhiasan yang kecil-kecil. Bahkan Bunda Ipi malah lebih sering pakai yang putih-putihan gini, perhiasan yang tak ada emasnya yang tak berharga gitu ya. Lebih senang yang seperti itu, sebab rasa nyaman dalam diri Bunda Ipi ini lebih nyaman yang semacam itu ya. Nah, kelebihannya ini menurut Bunda Ipi tak apa ya. Bunda Ipi berpendapat Bunda Ipi lebih kalau di Indonesia emas-emasnya lebih bentuk-bentuknya itu lebih unik-unik gitu ya. Bentuk-bentuknya itu lebih banyak variasinya, banyak meskipun kadarnya rendah, kadar emasnya lebih rendah gitu, hanya 750 atau 700, tapi bentuk si perhiasannya itu sangat beragam dan sangat bervariasi. Sedangkan kalau Bunda Ipi beli emas di Malaysia ini bentuknya standar ya seperti itulah. Jadi kurang banyak variasi, tapi kadar emasnya itu tinggi. Jadi Bunda Ipi pilih yang mana nih? Kalau saya pilih dua-duanya. Kalau saya sedang di Indonesia, saya beli emas yang unik-unik, yang bentuknya lucu-lucu gitu ya di Indonesia. Tapi kalau saya pulang ke Malaysia, saya juga mau dong pastinya dibelikan sama husband aku, karena nilai karatnya, nilai kandungan emasnya itu lebih tinggi tentunya kalau kita kurskan ke uang, duitnya itu lebih banyak. Jadi Bunda Ipi pilih dua-duanya ya di Malaysia, karena kadar keemasannya lebih tinggi. Jadi Bunda Ipi pun suka kalau dibelikan di Malaysia. Nah, Bunda Ipi pun senang membeli emas-emas di Indonesia karena bentuknya lebih banyak variasi dan unik-unik. Jadi ya begitulah, beda negara tentunya berbeda kebiasaan dan berbeda yang dijualnya pun, perhiasannya pun berbeda, tapi masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perbedaan hanya menjadikan sebuah info, bukan untuk membandingkan. Terima kasih banyak teman-teman, semoga video Bunda Ipi kali ini diambil saja positifnya, buang negatifnya, dan bisa menjadi tambahan info buat teman-teman di rumah ya. Tetap smart dan positive thinking. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.